Ya, jadi satu hal yang perlu kita pahami mengenai agnostik ya, ataupun ateis dan sebagainya itu, sebetulnya itu memang kita pikir itu ranahnya itu ranah daripada reason, ranah daripada akal budi. Tapi sebenarnya ketika mereka berkata, I am agnostic, I am atheist, mereka itu sebetulnya bukan dalam ranah itu. Mereka dalam ranah belief. Jadi dalam ranah keyakinan. Ya, kenapa? Karena begini, ketika teman-teman kita yang ateis minta kita membuktikan Allah ada apa tidak, sebenarnya teman-teman juga tidak bisa membuktikan Allah tidak ada. Ngerti ya? Jadi artinya ranahnya itu, kalau dia berkata, saya tidak percaya Allah ada, maka dia harus membuktikan Allah tidak ada. Ya kan? Betul kan ya? Betul. Tapi dia pun susah membuktikannya. Betul kan ya? Jadi ini sebenarnya ranahnya itu ranah belief. Ranah iman, percaya. Jadi mereka perlu iman tuh, bahwa saya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya, tadi kan Rivel bilang bagaimana kita mendekati teman-teman kita ini, ya, tidak tahu. Tapi satu hal yang saya pikir penting ya buat kita semua, bahwa science, ya, itu dimulai dari belief. Kalau tidak ada belief, tidak ada science. Ya, jadi ada satu kepercayaan tidak selalu agama ya. Ada satu kepercayaan sifatnya positif. Seperti kalau kita bikin tesis lah ya, atau skripsi itu ada abstrak kan. Itu abstrak itu kan kita punya keyakinan. Meskipun belum dibuktikan kan. Nanti skripsi kita nulis, toto salah ya, berubah lagi skripsinya kan. Tapi kan kita abstrak itu tulis kan. Menurut pendapat saya ini begini. Itu keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan itu, kita nggak bisa bikin skripsi. Itu intinya. Sama, seorang scientist, dia harus punya faith. Faith dalam arti bukan agama. Keyakinan. Nah, kalau dia tidak punya keyakinan, dia tidak bisa mencapai sains. Tidak tahu. Nah, di dalam kita mendekati Tuhan, maka kalau kita tidak punya iman, kita tidak pernah tahu. Karena kita berkata begini, tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Nah, kalau Allah tidak berkenan, Allah itu bukan benda kan ya? Allah itu bukan benda mati kayak barang ya, yang pasif ya kan? Yang kalau kita ketok dia nggak ada rasa sakit, kita abaikan dia biasa-biasa saja ya. Tuhan itu kan Tuhan yang pribadi begitu ya. Artinya dia punya otoritas. Saya mau kasih tahu enggak nih? Begitu ya. Nah, maka itu bagi teman-teman agnostik, saya tidak tahu. Nah, tidak tahu di sini ada dua macam sebenarnya. Tidak tahu memang tidak tahu, ya tidak tahu. Tapi ada satu tidak tahu lagi, yaitu tidak mau tahu. Ya. Nah, orang yang berkata saya tidak tahu, contoh, saya kasih contoh supaya gampang ya. Ada satu orang anak, dia dalam kesadaran dia memang tidak ada mamanya bersama dia. Jadi kalau orang tanya sama dia, mama kamu mana? Saya tidak tahu. Saya mau tanya, anak itu mau tahu gak mamanya siapa? Belum tentu mau tahu juga. Iya. Tapi pada dasarnya pengen tahu lah setidaknya. Pengen tahu ya, pasti ada pengen tahu mungkin. Ya pengen tahu kan ya. Jadi memang tidak semua mau tahu juga, tapi dia merasa, iya mama gue siapa ya? Ya, ada perasaan gitu kan. Dia nggak bisa bilang gini. Bagi yang nggak mau tahu juga bisa. Tapi dia nggak bisa bilang gini, karena saya tidak tahu, maka saya tidak punya mama. Memang saya tidak pernah dilahirkan. Tidak pernah berkata begitu. Dia tahu dia ada mama. Tapi ada satu bagian dia merasa, saya tidak tahu. Cuma ketidaktahuan saya membuat saya pengen tahu. Mama saya siapa. Nah, itu namanya ketidaktahuan positif. Ya. Tapi ada ketidaktahuan, saya tidak tahu, nah saya tidak mau tahu. Ya terserah, mau ada mama, nggak ada mama, terserah. Begitu. Nah, bagi yang tidak tahu dengan jujur, umumnya manusia itu ingin tahu. Saya tidak tahu, cuma saya mau tahu. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Begitu ya. Maka itu saya pikir seorang yang mengatakan dia agnostik sebetulnya dia punya harapan. Asal dia bukan yang nggak mau tahu. Begitu ya. Kalau kita bicara Alkitab ya.
Alkitab ini udah diuji berabad-abad. Karena Alkitab kenapa diuji berabad-abad? Karena diterjemahin. Ya kan? Coba kalau Alkitab nggak diterjemahin, siapa yang mau baca? Ya kan? Tulisannya susah dibaca, ya kan? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya. Tapi ini Alkitab kan dalam berbagai bahasa. Orang udah uji, arkeolog uji, historian uji, ya apalagi dari segi bahasa diuji, lalu dites semuanya. Alkitab udah diuji. Lalu Alkitab itu adalah benda, barang yang kuno. Dan ini adalah sebenarnya kalau dibilang pembuktian itu bukan pembuktian sains, pembuktian sejarah. Apakah memang Alkitab itu sifatnya historik? Ya. Nah, abad-abad yang lalu itu orang mempertanyakan mengenai historitas Alkitab. Ya. Lalu mereka berkata Alkitab tidak historis. Misalnya di kitab Daniel dan berbagai cara. Tetapi lambat laun ditemukan bukti-bukti arkeologis. Ayo terbukti, ya. Itu memberitahu apa satu hal? Bahwa pengetahuan kita itu tidak statik. Kedua, tidak mutlak. Sifatnya progresif. Artinya begini, kalau hari ini saya tidak tahu, itu bukan berarti apa yang saya tidak tahu tidak benar. Atau apa yang saya tidak tahu tidak eksisten. Tetapi memang saya belum tahu. Nah begitu kan. Jadi kata saya tidak tahu itu baik. Tidak tahunya tidak boleh tidak mau tahu. Nah itu paling penting. Gitu kira-kira. Iya. Tadi Pak Regi sampaikan bahwa pengetahuan iman itu sesuatu yang secara bersama-sama ya. Tidak mungkin ada pengetahuan kalau tanpa ada keyakinan tadi ya. Ini harus dipegang. Karena ada keyakinan, maka ada pengetahuan itu. Kenapa kamu mau belajar itu? Karena saya yakin ini pengetahuan ini begini kan ya. Jadi makanya kalian pilih jurusan kan? Karena ada keyakinan akan disiplin ilmu itu, bahwa itu adalah sesuatu yang ilmu pengetahuan lah ya, yang punya kebenarannya ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengenalan kita akan Sang Pencipta, sebenarnya sejalan. Artinya begini, ketika kita mempunyai pengenalan akan Tuhan, itu harus dibarengin dengan iman terlebih dahulu. Percaya. Jadi ada kan kalau orang-orang yang saintis itu kan sebenarnya dia mempunyai keyakinan, tetapi dia batasin hanya sebatas pengetahuan saja, sebatas intelektual, akal saja, tapi tidak melibatkan iman itu kan ya. Nah di sini kalau kita kaitkan dengan pengenalan kita akan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu, maka dua-duanya ini harus berkontribusi menolong kita untuk mengenal dan percaya, iya kan? Karena untuk mengenal yang maha itu dengan pengetahuan kita itu sangat-sangat limited kan? Ya supaya kita bisa menerima Dia, kita harus menggunakan iman kita, percaya kita, ya. Nah orang-orang agnostik adalah orang yang sangat menuntut jawaban ataupun bukti. Ataupun tanda. Satu kali ini pengalaman papa saya, ada pasangan suami istri lagi cekcok, ribut, lalu minta cerai, datang sama papa saya. Dia katakan, Pak Pendeta urus kami mau cerai. Loh, papa saya bilang, pendeta bukan urusan untuk cerai-ceraian. Pendeta itu untuk mendamaikan. Saya nggak peduli. Katanya gitu. Lalu papa saya tanya sama dia, kan papa saya pendeta. Apa kamu nggak takut Tuhan? Kamu sudah janji di gereja sehidup semati. Dia bilang, Tuhan saja saya nggak takut. Tuhan gua nggak takut, gua lawan, katanya gitu. Terus papa saya rupanya kasih hikmat juga ya. Kalau kamu tidak takut Tuhan, coba kamu tidak bernafas 3 menit. Coba tidak bernafas 3 menit. Mungkin dia coba, Pak. Dia
Pak Pendeta gini aja, kalau gitu urus kita baik-baik dah. Nafas aja nggak bisa kuasa ya, apalagi yang kasih nafas kan ya. Ya kadang-kadang kan kita dengan sesuatu yang simpel seperti ini untuk menolong mereka memahami bahwa yang kita hidupi hari ini pun kita sangat-sangat terbatas untuk menguasainya, bahkan menguasai diri kita. Seperti tadi Rivel katakan ya, ada orang berkata begini, oh saya lebih senang begini, tidak ada aturan dan sebagainya. Sebenarnya menurut saya, justru orang yang seperti itu akan sangat-sangat tidak mampu mengkontrol dirinya. Dan orang yang tidak dapat mampu mengkontrol dirinya itu akan menuju kepada kehancuran. Ya. Tetapi orang yang bisa mengkontrol dirinya, misalnya mau melatih dirinya ibadah, itu akan menolong jiwanya. Karena manusia itu kan tidak hanya fisikal, ada manusia batinia yang harus di-maintain. Kenapa? Yang batinia itu di dalam yang fisikal, iya kan? Nah, jadi dua-duanya itu harus di-maintain secara utuh. Jadi manusia itu tidak parsial, iya kan? Kita hanya urusnya kita punya pengetahuan aja, ya masalah rohani itu anulah itu nantilah ya, ataupun itu tidak termasuk di dalam concern saya, hidup saya. No, itu adalah bagian utuh daripada kehidupan kita. Dan baik kita punya kebutuhan fisikal dan kebutuhan batinia kita harus sama-sama dipenuhi. Kenapa ada banyak orang pintar gila? Karena batinnya sakit, batinnya tidak tidak dibetulin, ya kan? Nah, disinilah kita melihat bahwa ilmu pengetahuan, pencapaian sesuatu yang tinggi di dalam diri orang tidak memberikan jaminan bahwa orang itu ya dia bebas aja dengan dirinya, dengan free will-nya dia, nggak, iya kan? Justru orang ketika seperti begitu dia semakin lama semakin stres dengan dirinya. Kenapa? Karena batinnya tidak tidak terisi. Tidak terisi. Ya, saya ingat satu kata-kata dari tokoh gereja, Bapak Agustinus. Dia bilang di dalam setiap diri manusia itu ada satu kegelisahan di dalam diri manusia untuk mencari yang ilahi, mencari Sang Pencipta. Hanya manusia tidak menemukan kegelisahan itu. Kadang-kadang orang mikir, kenapa saya gelisah ya? Tidak memahami kegelisahan itu sendiri. Iya kan? Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 itu berkata, selama kita ada di dalam tubuh ini, kita hidup di dalam keluhan-keluhan yang manusia tidak bisa deskripsikan dan tidak tahu kenapa ada keluhan itu. Dan di sini membuktikan bahwa justru karena keluhan inilah manusia itu membutuhkan batinnya diisi. Karena keluhan itu kan dari hati. Betul kan ya? Iya, jadi apakah pernah bertemu dengan orang-orang yang punya paham seperti ini? Saya beberapa kali sih ketemu. Pada waktu memberitakan kabar baik kepada mereka, mereka punya argumentasi. Ya, saya tidak pernah berdosa. Saya tidak merasa jahat. Saya baik-baik saja. Iya kan? Lalu ya saya mau percaya ini, percaya itu urusan saya, ya responsibility saya. Nah, jadi kalau kita menghadapi teman-teman yang seperti ini, kita tidak perlu konfrontatif ataupun, kalau begitu lu begini nggak perlu. Ya, yang perlu adalah bagaimana kita membangun persahabatan dengan orang-orang seperti ini, teman seperti ini, iya kan? Dengan berjalannya waktu, mereka akan melihat apa sih yang terjadi dalam kehidupan kawan saya ini. Itu sangat-sangat berdampak. Ya, jangan gelisah kalau misalnya ada teman yang seperti itu lalu kita merasa nggak nyaman. Nggak, kita bersahabat dengan semua teman-teman kita, apapun dia punya belief. Ya, tetapi di dalam relasi kita setiap hari, bagaimana kita bergaul, itu ada transform, ya kan? Sehingga orang itu bisa mengalami sentuhan. Ya kan, kita ini kan hanya sebagai instrumen Tuhan, iya kan? Yang membuat orang itu diyakinkan atau tidak adalah itu kan pekerjaan yang ilahi, yang kita tidak bisa paksakan dengan dengan meyakinkan seseorang. Kamu harus yakin, kamu harus percaya.
Kita manusia sama manusia hanya bisa untuk menyampaikan kebenaran. Dia diyakinkan untuk tidak yakin, untuk misalnya percaya atau terima Tuhan. Itu kan bagian dia yang punya pekerjaan, iya kan? Jadi ya sebagai pemuda-pemuda Kristen, ya kita bangga dong ya, karena kita pikir siapa sih saya sehingga saya kok jadi orang Kristen. Memang saya pilih jadi orang Kristen. Privilege, itu sebuah privilege. Dan memang begini ya, memang kita harus akui bahwa kekristenan itu digolongkan sebagai agama di dunia ini, religion, ya. Sehingga kekristenan itu adalah salah satu agama dari sekian banyak agama. Maka orang berpikir semua agama itu sama. Nah, ketika orang berkata semua agama itu sama, mereka belum meneliti semua agama. Mereka hanya berkata semua agama sama. Terus ditanya, samanya apa? Baik. Ngajar berbuat baik. Nah, baiknya. Nah, jadi lalu begini, kalian tahu orang agnostik itu kenapa mereka itu agnostik? Kenapa orang free thinker? Mereka itu tidak mau dibawa otoritas dogma. Tidak mau dibawa otoritas dogma. Begitu ya. Dan mereka menganggap agama itu dogma-dogma, peraturan-peraturan. Maka yang Rival tadi katakan, kalau saya Kristen, wah saya terikat nih. Lebih baik jangan Kristen dulu, ya kan? Tapi dia lupa ya bahwa sebenarnya mau Kristen nggak Kristen, sebetulnya ada Tuhannya seperti ini, seperti apa? Burung onta. Burung onta itu kalau ketakutan ya, kamu tahu kan? Dia masukin kepala ke bawah. Pas kepala masuk ke bawah dia merasa aman. Pantatnya di belakang. Tinggal ditembakin. Dia merasa kalau dia nggak lihat dia aman. Ya, tapi kan dia sebenarnya tetap tidak aman begitu ya. Nah ini sesuatu yang penting kan. Jadi artinya begini. Tadi Rival tanya bagaimana kita bersahabat dengan teman-teman ini. Yang tadi Pak Anies katakan betul. Kekristenan itu bukan bicara dogma. Kekristenan bukan berbicara ini boleh, itu tidak boleh. Kekristenan bukan bicara ritualistik. Bukan. Kekristenan bicara love, kasih, relasi. Yaitu kasih Tuhan sama kita. Ya. Jadi saya berbuat baik bukan karena saya takut dihukum sama Tuhan. Ya kan? Saya melakukan kehendak Tuhan bukan karena Tuhan paksa-paksa saya. Tapi kenapa? Karena saya tahu Tuhan mencintai saya. Jadi saya mencintai dia. Jadi artinya begini, di dalam love itu ada freedom. Betul kan ya? Betul. Di dalam kasih ada freedom. Di luar kasih tidak ada freedom. Ya, di dalam kasih itu kita free. Kita tidak dipaksa. Nah inilah sebenarnya yang harus dipahami oleh banyak teman-teman kita. Ya, nah kita sebagai anak-anak Tuhan, nah ini kita perlu menyatakannya melalui kita punya kehidupan. Ya kan? Betul. Jadi waktu kita, makanya Tuhan Yesus kan mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, kalau engkau saling mengasihi orang tahu kamu murid-muridku. Maka pendekatan yang pertama yang tadi Pak Anies katakan, bukan dengan paksa, tapi dengan kasih, begitu ya. Yang kedua jangan lupa. Ini semua ini belief. Ini bukan masalah sains, bukan masalah rasio. Oleh karena itu debat itu nggak ada gunanya. Ya kan? Debat itu awalnya memang masalah reasoning. Tapi berujung masalah gengsi. Biasanya ya. Betul. Jadi kalau orang udah mulai kritis kalah, itu gengsinya ini dia nggak bakal mau percaya. Ya, jadi artinya begitu. Jadi kita bukan debat. Jadi kita memang menyatakan bahwa Tuhan mengasihi dia. Ya. Nah, kasih itu ya terserah kamu. Ya, tapi Tuhan tetap mengasihi kamu, Tuhan menunggu kamu. Nah, kira-kira begitu. Ya, sebenarnya memang itu poin yang sangat luar biasa menurut aku. Apalagi buat kita ya, gitu. Kita tuh punya perhatian tinggi juga gitu, ngerasa bahwa kita bener nih, kita pengen nyelamatin mereka. Sama. Jadi kadang-kadang kita ngerasa kita superhero-nya gitu. Kita kadang kayak gue mau buktiin kalau gue bener nih. Sama. Kita jawabnya pride. Kalau dia percaya kita menang nih. Harus nih gitu. Harus banget gitu. Iya. Itu yang menarik sih. Jadi memang
ya pendekatannya adalah kembali lagi ke rootnya, info bahwa Tuhan itu kasih. Maka lu untuk memberitahu orang bahwa siapa itu Tuhan, ya Tuhan itu sendiri harus hidup dalam kita gitu. Sebenarnya Arif, percaya sama Tuhan itu paling rasional dalam hidup manusia, menurut saya. Percaya kepada Tuhan paling rasional. Saya beritahu begini, sebenarnya dignity manusia itu apa sih? Dignity-nya ya. Rasa harga diri manusia di mana? Alam semesta berapa besar? Jauh lebih besar. Besar sekali kan? Betul ya? Besar sekali kan? Bumi berapa besar? Besar kan buat kita. Tapi bumi itu kecil loh. Iya kan? Katanya kalau orang ke bulan, lihat ke bumi, kita nggak kelihatan. Ya itu kata orang, kita percaya ya. Kita nggak usah buktikan kan. Ya pasti kan. Ya, kita nggak usah membuktikan Itu sesuatu. sayang, Itu saya. Tapi yang kelihatan itu katanya cuma tembok China. Ada garisnya. Ya berarti kalau kamu mau ketahuan dari sana, kamu berdiri di situ, ketahuan ada. Jadi maksud saya begini, nilai manusia itu di mana? Karena manusia itu kecil sekali. Ya kan? Betul, itu pertama ya. Manusia itu kecil sekali. Betul kan? Lalu kedua, kalau manusia kecil sekali, nilai manusia di mana? Kalau semuanya berdasar materi, kamu lihat ya, ada yang miskin, minta maaf nih. Ada yang kaya. Wah, hidup ini betul-betul apa ya? Mengerikan, bukan? Ya. Ada yang hidupnya makmur luar biasa, bisa punya ini, punya itu. Ada yang makan pun susah. Pertanyaannya, nilai hidupnya di mana? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah manusia akan sama seperti hewan? Saya yakin semua nggak ada yang mau berkata demikian. Tapi saya beritahu, kalau memang tidak ada Tuhan, maka kita hampir sama. Minta maaf ya, ini kalimatnya. Jadi artinya, ya nggak ada arti. Jadi kalau orang yang bagus akan terus disanjung, orang yang jelek akan terus dibuang. Betul kan? Tapi disitulah nilainya Tuhan. Nilai manusia bukan tergantung materi. Bahkan kebahagiaan manusia tidak tergantung materi. Ya. Jadi kalau orang bilang begini, Pak Pendeta, kok Tuhan nggak adil ya? Ada yang miskin, ada yang kaya. Enggak juga. Yang kaya belum tentu bahagia, yang miskin belum tentu tidak bahagia, ya kan? Nah itu maksud saya adalah kalau tidak ada Tuhan, ya tidak ada kekekalan, maka manusia ini betul-betul mengerikan. Ya, nanti kita nilai di mana? Ya, pengetahuan tidak membuat kita lebih bernilai, tetapi yang membuat bernilai itu kita tahu ada yang menciptakan kita. Kira-kira gitu yang mau sampaikan. Biasa kan kalau kita di anak muda, harga diri kita tuh dari pencapaian gitu kan. Kita di umur sekian udah bisa, kalau sekarang kan biasa. Betul. Kalau di anak muda di umur belum umur 20 tapi gaji gue udah berapa nih gitu kan. Udah Terus penghasilan udah jadi manajer nih gitu ya. Iya, terus udah bisa beli mobil atau maksudnya pencapaian gue bisa kuliah di universitas ternama gitu kan. Ya, tapi satu hal ya yang saya tidak penting. Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh merendahkan belief apapun dari siapapun. Ya itu paling penting bagi kita. Ya. Jadi orang yang berkata saya agnostik, saya ateis, saya macam-macam lah ya. Yang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menganggap mereka rendah. Ya. Mereka sama, kita sama dengan mereka. Kita sama dengan mereka. Jikalau bukan kasih karunia Tuhan kepada kita, kita pun bukan manusia yang bisa gampang percaya. Betul nggak? Ya. Kita bukan orang gampang percaya. Mungkin ini jawaban dari pertanyaan Reza tadi. Apa tadi pertanyaan Reza? Why we are Christian? Why? Kalau kita sekarang sebut orang Kristen, why we are Christian? Iya kan? Kenapa kita disebut? Menurut Reza kenapa, Reza? Ya karena kita dipilih. Oh gitu? Iya. Sesederhana itu? Mungkin kalau aku sesederhana itu. Iya. Kepala sekolah gimana? Kepala sekolah. Kenapa kita Kristen? Iya.
Ya betul, karena kita dipilih dan karena memang aku sudah merasakan kasih Tuhan itu. Dan ya simpel, ya sudah merasakan kasih Tuhan. Dan kalau based on knowledge, yang paling aku tangkap ya karena memang tidak ada Tuhan manapun yang turun ke dunia untuk selamatkan umat manusia. Dan di afeksinya aku memang merasa bahwa ya ada kasih Tuhan yang menyelimuti aku di saat itu yang tadi Pak Anies bilang bahwa ya ada lubang yang memang tidak bisa dimasuki oleh kebahagiaan dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke lubang itu selain Tuhan. Dan aku pernah berada di titik bahwa ya kayaknya ini hanya bisa diisi oleh Tuhan dan aku merasakan ketenangan itu sih. Oke. Ya. Flix. Iya. Sama sih kurang lebih. Cari aman nih. Beneran kayak udah Cari aman. pernah punya pengalaman sama Tuhan yang itu sendiri. Jadi ya percaya. Begitu, ya pokoknya begitulah. Tapi bukan jadi Kristen, why Kristen bukan karena orang tua Kristen terus kita Kristen dah. Awalnya iya. Betul ya. Tapi kan setelah berapa tahun hidup, ada pengalaman-pengalaman ya semakin jadinya bukan cuma Take it for granted. iya, karena udah punya pengalaman jadi bukan cuma karena turunan dari orang tua doang. Jadi emang ya udah benar-benar percaya. Jadi personal ya. Iya. Ya mungkin kalau kayak aku secara pribadi kan memang maksudnya keluarga Kristen gitu kan. Jadi maksudnya ya memang dari kecil ya memang sudah diperkenalkan gitu ya sama Kristen. Tapi seiringnya kita beranjak dewasa gitu kan. Maksudnya kayak ya, contohnya kita ikut retret dan maksudnya apa ya, kita pun secara pribadi aku pun secara pribadi udah merasakan gitu kalau ya Tuhan ngobrol langsung sama aku punya relasi yang pribadi yang membuat aku yakin sih. Jadi memang maksudnya walaupun aku memang maksudnya dari awal sudah di keluarga Kristen, tapi aku memutuskan untuk Kristen karena pribadi aku sendiri gitu. Karena aku memutuskan untuk Kristen bukan karena kayak papa mama harus Kristen, enggak ya, memang karena ya aku yakin gitu loh kayak aku merasakan sendiri kayak kasih Tuhan itu nyata, Tuhan ada selalu gitu. Dan Itu pernyataan saya tadi. Anda mengulang. pribadi masing-masing kan, ya kayak gitu maksudnya. Tadi Reza bilang karena saya dipilih, ya kita jadi Kristen, kita dipilih atau kita memilih jadi Kristen? Iya. Ya. Itu menarik sih kan. Karena aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh dalam diri aku. Sebenarnya aku juga lahir di keluarga Kristen gitu kan. Dan yang Kristen, papanya siapa papanya? Papanya kebetulan Kristen banget sih. Kayaknya saya kenal. Iya. Lebih kayaknya. Kok saya juga kenal ya? Bisa. Nanti kenalin papanya. Nah, dengan di keluarga Kristen itu tidak memastikan bahwa aku lahir dan aku langsung yakin bahwa 100% ini Yesus benar-benar juru selamat aku gitu. Tapi berjalannya waktu dan belajar makin belajar gitu ya. Tidak hanya secara pengalaman, tapi secara dijelaskan bahwa bagaimana sih jalannya akhirnya ke kepercayaan kita ini. Kayak proof yang ada gitu ya. Kayak misalkan ini kopian kita punya kitab kita ini itu nggak cuma 100-200 gitu loh. Itu tuh ada ribuan jutaan gitu loh yang banyak sekali dan jaraknya sangat jauh dan isinya tetap sama. Dan ketika di zaman ketika mereka perang dan segala macam, mereka bukan menyimpan emas berlian, yang mereka simpan ada tulisan itu, catatan-catatan itu. Yang menjadi pertanyaan adalah waktu aku belajar itu pertanyaan itu kerjaan siapa? Itu kerjaan manusia. Nggak mungkin. Sekarang gini, ada kebakaran. Emang buku diari lu simpen? Kagak lah. Lu bawa handphone lu bawa laptop lu, kerjaan-kerjaan lu bawa semua. Diary habis dong. Hah? Diary-nya habis dong. Diary-nya habis gitu, dibakar ya. Kan jadi pertanyaan bahwa seberapa penting sih catatan itu. Nggak tahu sih anak-anak muda sekarang ya. Kalau rumah kebakaran, ambil Alkitab atau ambil handphone. Saya nggak tahu. Tapi handphone kan. Handphone. Nggak ada harapan kalau gitu ya. Sifel, papa kamu kan pendeta. Mungkin kamu tiap hari dikotbahin kali ya. Maka kamu jadi ini ya? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Enggak. Teman-teman harus tahu bahwa pendeta pun manusia. Oh iya. Bukan malaikat ya? Bukan malaikat. Dan aku ngerasa begini ya, ini adalah paradigma, mungkin ini di luar topik itu ya. Cuma maksudnya ini adalah paradigma yang selalu
mungkin salah satu alasan kenapa akhirnya orang-orang juga tidak memilih agama. Mereka punya kekecewaan terhadap pemimpin agama dan keluarganya gitu. Tapi jujur, sorry aku motong. Banyak juga yang maksudnya beberapa yang papanya pendeta ya. Terus anaknya tuh kayak maksudnya beberapa dari mereka yang maksudnya kayak terlalu memikul berat gitu kali Memikul ya. berat. Kayak memikul beban berat jadinya kayak akhirnya beberapa aku sering menemukan juga jadi kayak akhirnya mereka pun tidak mau lepas, memikul ya. berat itu akhirnya melepas dan akhirnya juga akhirnya memilih untuk tidak. Tapi ketika teman-teman gitu ya ada yang kecewa terhadap pemimpin agama teman-teman, satu hal yang aku pengen ingetin bahwa mereka pun manusia, mereka pun masih bisa salah gitu. Ya teman-teman harus tahu bahwa ketika mereka di rumah pun mereka manusia biasa. Mereka mengambil role mereka entah dia perempuan atau laki-laki ya. Bagi perempuan pulang-pulang jadi ibu, tetap jadi mama gitu. Pulang-pulang jadi papa, tetap jadi papa. Nggak ada yang membedakan gitu. Kayak mau dia pendeta, mau dia apapun itu ya, tetap tidak membedakan dia dengan kita gitu. Dia tetap sama seperti kita, ada kekurangannya, ada kelebihannya sendiri. Jadi mungkin ada teman-teman di luar sana yang papanya pemimpin agama, satu hal yang aku pengen kasih tahu bahwa ya lo harus tahu dulu bapak lu juga bukan malaikat cuy gitu. Nah ini bagus sekali, ini kalimat terakhir ini terakhir. Yang Rival katakan. Jadi begini, manusia kalau kita katakan dia telah jatuh dalam dosa, begitu ya. Sehingga begini, manusia itu tidak pernah bisa berhasil ya melakukan sesuatu itu yang begitu baik di hadapan Tuhan. Ya betul ya. Betul. Jadi artinya kalau Tuhan suruh A, B, Z dan C, kita tidak pernah bisa lakukan itu dengan sempurna, begitu ya. Dan kalau itu menjadi syaratnya, maka kita menjadi orang-orang pasti takut lah, betul lah ya, pasti takut. Maka itu sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa kita itu diperkenan Tuhan, diselamatkan Tuhan cuma anugerah saja. Maka kamu katakan kan, dipilih, ya kan? Dipilih artinya gini, Tuhan yang berkenan pilih kita. Kalau kita pilih Tuhan, belum tentu Tuhan terima. Tapi kita pilih Tuhan, Tuhan pilih kita, jadi kita diterima. Nah, ya itu anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Seperti itu kira-kira. Saya kira ini prinsip dasar keyakinan kita ya, bahwa kita harus memahami kalau kita menjadi Kristen, menjadi orang percaya itu karena kasih karunia. Ya, apa yang Pak Riki katakan tadi, kalau kita berpikir bahwa kita yang memilih untuk percaya kepada Tuhan, itu artinya kita sedang mengandalkan usaha kita, pilihan kita, pengetahuan kita, jerilah kita untuk mencapai Allah. Ya, nah ini sesuatu konsep yang berbeda dengan keyakinan manapun. Kalau di dalam ajaran Alkitab itu, yang kita yakini adalah Allah yang inisiatif untuk menemukan kita, yang memberikan kasih karunia-Nya, ya kan? Ingat nggak satu ayat firman Tuhan Yohanes 3:16? Pasti sekolah minggu udah hafal kan? Kayak kepala sekolah hafal. Hafal kan? Hafal. Nah, Kayaknya itu. juga hafal. Iya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 100 Bapak. Masuk poin. Pertanyaan berikutnya, Yohanes 15 ayat 16. Jadi kuis kita. Iya. Jadi ayat itu sederhana sekali beritahukan kepada kita bahwa kalau kita percaya Tuhan itu karena kasih karunia. Ya, tanpa kasih karunia, without grace, we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Karena kita tidak mampu untuk mencari Tuhan, mencapai Tuhan dengan usaha kita. Ya, bagaimana kita manusia berdosa bisa mencapai Allah yang begitu agung, begitu mulia? Impossible. Jadi kalau orang tanya ya, saya ini saya agnostik, saya ateis, ya. Saya tidak tahu, saya tidak percaya, ya. Nah, bagi teman-teman ini, menurut saya jangan tidak tahu dan tidak percayanya itu negatif. Ya, orang tidak percaya itu lumrah. Orang tidak tahu itu alamiah. Ya, kita tidak tahu. Tapi marilah kita tidak tahu dalam sisi positif. Tidak percaya dalam sisi positif. Ya, artinya jangan berdiam diri. Alkitab terbuka. Maka saya menganjurkan teman-teman seperti ini baca Alkitab. Ya.
Kamu mau percaya nggak tidak percaya itu urusan masing-masing. Tapi baca Alkitab. Nah, ketika engkau baca Alkitab, terus baca Alkitab. Dari engkau baca, Tuhan bisa kasih tahu kepadamu siapa. Jadi artinya kenapa saya katakan demikian? Karena iman itu timbul dari pendengar akan firman. Ya, jangan begini, saya tidak tahu, tapi saya tidak baca. Ya kan? Atau saya tidak percaya, tapi saya tidak baca. Nah, paling baik adalah kalau kita katakan saya agnostik. Saya anjurkan, nggak apa-apa, ya agnostik oke. Sebagai seorang agnostik, baca Alkitab. Baca Alkitab. Teliti Alkitab baik-baik. Saya ateis, nggak apa-apa. Jadi sebagai orang ateis, baca Alkitab. Ya kan? Baca, teliti Alkitab. Ya, kira-kira Tuhan bicara apa sama kamu. Nah, itu ada anugerah Tuhan yang menolong kita. Ya, pasti setiap kita sebagai orang Kristen pernah mengalami mungkin satu masa engkau ragu sama imanmu. Pastinya. Apalagi kita pastinya pernah ngalamin ya? Pasti. Ya kan? Pasti. Kita pasti pernah ragu sama Alkitab kita. Ya. Ya, kita bertanyakan kan, ini Alkitab ya. Pernah kan? Tapi kalau kita baca terus Alkitab, Alkitab sendiri, bukan pendeta loh. Alkitab sendiri memberitahukan kepada kita bahwa dia benar. Jadi bukan pendeta katakan, ya bukan. Jadi seperti saya, pernahkah saya ragu? Pernah. Ya. Saya baca Alkitab itu sejak SMA kelas 1. Baca setiap hari. Pagi, malam, pagi renungan. Malam baca Alkitab. Terus tuh saya lakukan sampai malam. Satu kali saya pikir-pikir ya, kalau ini bukan firman Allah kan saya orang goblok kan, betul kan? Iya kan, merenung-renung. Waktu ya. Buang-buang waktu ya. ya, capek-capek ya. Itu keraguan timbul. Tapi nggak apa-apa. Tuhan tidak marah juga. Ya kan? Itu nama keterbatasan kita. Tapi satu hal, ketika engkau tidak percaya, engkau ragu, engkau jangan tinggal Alkitab. Semakin kau ragu, engkau pelajarin. Cari tahu lebih banyak. Betul kan? Kalau seorang ngambil fak fisika, betul ya? Fak fisika. Lalu dia baca literatur, dia nggak paham. Saya mau tanya, dia tinggalkan literatur itu? Dia jurusan fisika kan enggak? Baca lagi. Dia baca terus sampai dia paham kan, betul kan ya? Ya. Nah ini sebenarnya Alkitab sama. Jadi bagi kita kalau ada di antara kita mungkin yang agnostik, nah apa-apa, it's okay. Ya, kita pun sama punya pengalaman yang sulit. Teman-teman ada sama, ada kesulitan, setiap orang kesulitan. Ya. Tapi satu hal, jangan negatif, tapi mulai baca Alkitab. Nah Tuhan tolong kita. Jadi prinsipnya teman-teman nggak masalah juga mempertanyakan Tuhan. Toh di Alkitab juga ada ya, kalau nggak salah bahwa ya Tuhan juga bilang kok ya cobailah aku gitu, aku akan buktikan bahwa aku Tuhan gitu. Cuman dia yang bisa buktikan, kita Sebagai kamu manusia mau tanya pun manusia ya, siapapun nggak akan ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu sebesar apa. Kalau nggak Tuhan menyatakan diri Iya, sendiri. kalau Tuhan nggak menyatakan diri dia sendiri, kita tidak akan pernah bisa karena itu memang di luar kapasitas kita. Gitu. Mempertanyakan, manusia mempertanyakan Tuhan itu hal yang wajar. Di bawah sadar manusia. Ketika dia mempertanyakan Tuhan, itu sebenarnya dia sedang butuh Tuhan. Kalau dia mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak ada. Sebenarnya di dalam dirinya, di dalam hati yang paling dalam, itu ada keinginan untuk mencari Tuhan. Ya, cuman karena dia dari background budaya, pendidikan ataupun keluarga yang mungkin tidak mensupport dia, maka dia terbentuk cara berpikir seperti itu. Tapi di hati manusia itu ada kerinduan itu yang perlu disentuh kembali, sehingga dia terbuka untuk melihat ya dan mengenal Tuhan itu. Gitu. Jadi kalau siapapun mempertanyakan Tuhan, ya semua orang pasti satu ketika. Contoh misalnya waktu masa pandemi ini di Italia, itu kan kisah para medis kan ya. Mereka adalah ateis. Waktu dia lihat papanya bawa Alkitab ke gereja, diketawain sama dia karena dia ateis. Tetapi pada waktu mereka menghadapi pandemi, mereka tidak mampu mengatasi begitu banyak secara masif ya orang yang papar COVID lalu meninggal. Mereka kewalahan. Lalu mereka give up, angkat tangan. Berseru kepada Tuhan yang tadi mereka sangkali. Karena apa? Karena ketidakberanian. Artinya apa? Di dalam hati setiap manusia itu ada jeritan untuk mencari Allah itu. Hanya mereka bungkus dengan pengetahuan, dengan latar belakang budaya macam-macam, sehingga mereka bilang
saya menganut paham ateis atau agnostik. Iya kan? Tapi ya sekali lagi bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan rancangkan di masa lampau, tidak ada sesuatu yang gagal. Ya, Allah akan menyatakan pada waktunya, iya kan, kepada setiap orang kan. Karena satu ayat Alkitab mengatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bahwa Allah tidak menginginkan satu orang pun binasa. Jadi terbuka sekali untuk siapapun yang ingin mencari Tuhan, iya kan? Dalam pencariannya, iya kan? Nah, apalagi kalau misalnya kita sebagai orang Kristen hari ini, pemuda Kristen mencari-cari, masih meragukan, nggak apa-apa, baca aja Alkitab, iya kan? Sampai engkau menemukan jawaban yang memuaskan jiwamu. Iya. Ya, ini yang terakhir saya mau sampaikan ya, yang paling penting nih ya. Jangan berpikir gini, kalau orang beriman itu nggak ada pikiran. Ya, jangan pikir begitu. Jadi mikirnya cuma ngandelin ini doang, ngandelin iman, logika yang dipakai. Jadi iman itu tidak menabrak logika. Iya. Tapi kalau yang tidak masuk logika, itu bukan berarti dia bukan kebenaran. Karena logika kita itu kan, contoh lah ya, kita kan kalau handphone tuh ada namanya apa? Android, ada yang iOS. Betul kan? Kan software lain-lain kan? Kalau software Android nggak kebaca sama iOS. Kalau software iOS nggak kebaca sama Android. Tidak terbaca. Nah, pikiran kita itu bisa pikiran kita Android. Yang kita mau pikiran iOS nggak kebaca. Ya. Jadi ada format yang kita terbaca. Jadi artinya begini, pikiran kita diberikan Tuhan itu supaya tunduk kepada kebenaran. Ya. Maka itu sesuatu yang belum kita ngerti, nggak apa-apa. Begitu. Tapi kita jangan berpikir gini, kalau saya beriman, pasti nggak perlu pengertian. Enggak. Tetapi kalau kita mau berkata mengenal Tuhan, maka memang pertama-tama you harus punya iman. Kenapa punya iman? Karena ini melampaui kamu. Begitu ya. Nah, kita harus hati-hati. Nah, justru ketika kita beriman, kita pelan-pelan kita mengerti. Kenapa? Ketika kita iman itu artinya apa? Kita menundukkan diri kepada kebenaran Tuhan. Contoh ya, kalian kan kita pernah sekolah semua kan, ya kan? Pasti ada guru yang kita suka, ada guru kita nggak suka, ya. Ada guru yang kita percaya, ada guru yang kita nggak percaya. Mana lebih gampang ngerti? Guru yang kita percaya apa guru yang kita nggak percaya? Percaya. Apa yang dia omong juga iya. Betul ya, betul ya. Heran tuh ya, kalau guru kita nggak gitu suka ya, kayaknya susah bener pelajarannya, ya kan? Jadi gini, kalau kita nggak percaya, kita nggak mau tunduk sama apa yang ngomong. Jadi kita nggak bakal ngerti-ngerti. Tapi waktu kita percaya, meskipun dia susah, kita kayak lebih paham. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Nah, itu kira-kira. Ya, sangat menarik ya teman-teman Mas Tak. Dan menurut aku, teman-teman, bagi teman-teman semua di rumah yang nonton hari ini, aku sangat bersyukur bahwa hari ini kita bisa banyak ngobrol. Dan aku rasa kita belajar banyak banget. Banyak banget yang kita pelajari hari ini. Dan tentunya pertama teman-teman, kita jadi tahu bahwa ya free thinker ada di mana-mana. Dan kita sekarang tahu bahwa ya, cara berpikir mereka begitu. Satu hal kita perlu pahami mereka, bahwa tentunya kita paham mereka sangat logik sekali dan masuk akal juga buat kita gitu. Dan kedua, bagi teman-teman yang percaya di rumah ataupun yang lagi mempertanyakan nih, nggak masalah teman-teman. It's not a problem gitu. Problem is teman-teman mau baca nggak? Teman-teman mau belajar nggak? Satu hal yang aku rasa kita semua harus belajar dari orang-orang yang agnostik atau free thinker. Sebagian dari antara mereka itu belajar mati-matian. Untuk Mereka cari tahu. Gitu, kadang-kadang kita nih yang udah punya iman suka sok-sokan. Udah gue diselamatin. Kan Yohanes 15 ayat 16a kan ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Ya udah gitu. Ya udah. Anteng-anteng aja. Anteng-anteng aja, santai-santai aja. Padahal maksudnya, ya itu anugerah. Tapi bukan berarti tidak diusahakan. Kita pun masih manusia yang punya akal, pikiran gitu, yang masih bisa mempertanyakan, masih perlu belajar lebih banyak. Jadi buat teman-teman, aku harap apa yang kita bicarain hari ini, apa yang kita obrol hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman, dan teman-teman bisa belajar banyak hal juga, seperti kayak kita bisa banyak belajar begitu. Dan sekali lagi upayain disclaimer bahwa di sini kita semua berdiskusi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nggak setuju atau
Masih tidak ngerasa sepaham, ada yang masih ngerasa janggal gitu. janggal gitu. Kayaknya kok masih nggak klop ya sama apa yang kita omongin dari tadi. Teman-teman boleh banget, kalau teman-teman masih mau berdiskusi dengan kita, bisa banget langsung di link, kita selalu kasih link untuk teman-teman bisa kasih komentar teman-teman. Kalau teman-teman punya argumen atau teman-teman ngerasa pengen bertanya lebih, teman-teman bisa menanyakan lewat link itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin ngerasa, aduh aku ngerasa susah untuk bertumbuh sendirian, teman-teman kita juga punya ini nih, wadah gitu ya. Yap. Gimana Dis? Ya, kita punya komisi remaja juga yang kebetulan ada video YouTube-nya juga di Be With You, lalu ada komisi pemuda setiap minggu pertama di setiap bulannya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman butuh teman untuk cerita, teman-teman untuk sharing gitu ya, nggak apa-apa, teman-teman boleh join, boleh mampir ke Instagram @youthmabes. Ya, begitu teman-teman. Nah, sebelum kita menutup hari ini mungkin kita ada nyanyi satu lagu kali ya. Mau nyanyi? Iya, kita nyanyi. Ya, Kan boleh. biasa Gadis Good ada nyanyi. Ya kan? Iya. Kita harus nyanyi nih. Iya. Nyanyi satu lagu. Ya. Gua apa nih? Ya, kita nyanyi I have decided to follow Jesus. Ya. Ya. Ya, teman-teman di rumah boleh ikut nyanyi bareng ya. Mungkin nanti liriknya bisa ditaruh di bawah Iya. kali ya. Terima kasih editor. Selesai aja. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Amin. See you teman-teman di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Bye semuanya.